السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanil hadirin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatannya yang sangat banyak tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita berupaya untuk menghitungnya enggak akan sanggup untuk menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Fanashkuruhu subhanahu, maka kita mensyukurinya subhanahu wa ta'ala dan memujinya setinggi-tingginya. Alhamdulillahi wahdah, sungguh segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kenikmatan yang terbesar yaitu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan bimbingan Quran dan bimbingan sunnah. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita bimbingan hidayah yang lengkap sempurna, sehingga kita terbimbing mengikuti generasi pertamanya, generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, generasi yang dijuluki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Generasi yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maka lengkaplah bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah, dan contoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan contoh penerapan dan pengamalan agama oleh mereka generasi utama, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Fastaqimu alaihi, hendaklah kita istiqamah di atas, istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas jamaah, istiqamah di atas dalil-dalil dan hujjah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan ikut-ikutan, jangan taklid dan membebek, jangan hanya ikut kebanyakan orang
wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan manusia, niscaya kalian akan tersesat dari jalan Allah. Istaqimu ala tauhid wa ala sunnah wa ala jamaah. Hendaklah kita istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah, dan istiqamah di atas al-jamaah. Apa makna al-jamaah? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di samping makna al-jamaah adalah generasi yang utama tadi, maka ahlus sunnah wal jamaah dijuluki ahlus sunnah wal jamaah karena mereka berpegang dengan sunnah dan memahaminya, menerapkannya seperti al-jamaatul ula, generasi yang pertama, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tetapi di samping makna tersebut juga mengandung makna kebersamaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kebersamaan adalah nikmat. Kebersamaan adalah anugerah. Kebersamaan adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala sebagai kenikmatan orang-orang yang istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, di atas al-jamaah. Maka berupayalah untuk mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kenikmatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dulunya sebelum Islam, kalian saling bertikai, kalian saling berperang, kalian saling bermusuh-musuhan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kalian dengan kenikmatan dari Allah, dengan kenikmatan Islam menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, dan kalian tadinya di pinggir jurang neraka akan terjerumus ke dalamnya sedikit lagi, tetapi kata Allah fa anqadhakum minha, Allah selamatkan kalian daripadanya. Ikhwan fillah azakumullah, dua perkara yang Allah juluki dengan kenikmatan, yang kita tidak boleh lupa dengan dua kenikmatan itu. Karena kalau kita lupa dengan dua kenikmatan itu, akan ada dua akibat jelek. Yang pertama, lupa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan melalaikan perkara yang sangat penting, yaitu kebersamaan dan keselamatan dari api neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita ingatkan satu di antaranya, yaitu kebersamaan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Janganlah kalian menjadi seperti musyrikin yang mereka itu berpecah belah, berhizib-hizib, bergolongan-golongan, kemudian masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebut akhlak yang demikian akhlaknya musyrikin. Wala takunu minal musyrikin, jangan kalian menjadi seperti musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum, karena mereka memecah belah agama mereka. Masing-masing memiliki kebid'ahan sendiri-sendiri, masing-masing memiliki ajaran baru yang mereka bikin sendiri, dan mereka berbangga dengan itu. Kalian tidak punya apa yang kami punya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan jangan seperti mereka. Mereka musyrikin wajar karena mereka menyembah berhala yang banyak, dan mereka tidak memiliki satu patokan, tidak memiliki satu hujjah, tidak memiliki satu pegangan. Tetapi kita kaum muslimin menyembah, beribadah kepada Allah yang satu, dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang satu, dan kita berpegang dengan Al-Quran yang sama. Seluruh kaum muslimin di seluruh dunia berpegang dengan Quran 30 juz, tidak ada perbedaan satu huruf pun. Mengapa harus berpecah? Mengapa harus berhizib-hizib? Mengapa harus berpisah-pisah? Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita beribadah kepada Rabb yang sama, kita mengikuti Rasulullah SAW yang sama, dan kita berpegang dengan Al-Quran yang sama, dan kita benar-benar mengikuti jejak generasi utama, mengapa kita harus berpecah? Mengapa kita harus bertikai?
Mengapa kita harus saling bermusuh-musuhan? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah kenikmatan Allah atas kalian yang dulu sebelum Islam kalian berpecah belah. Setelah Islam kalian mendapatkan kebersamaan, ukhuwah imaniyah, saling mencintai, saling membela, saling mendukung. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah juga berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Mereka yang memecah belah agamanya, mereka yang berhizib-hizib masing-masing merasa bangga dengan apa yang mereka punya, lasta minhum fi syai'. Engkau wahai Rasul bukan golongan mereka sedikit pun. Allah bebaskan Rasul dari mereka dan Allah pisahkan, engkau bukan mereka. Yang maknanya mereka juga bukan engkau, yakni mereka bukan golonganmu, bukan pengikutmu. Ikhwan ibn azakumullah, ini kata para ulama ancaman yang berat, ancaman yang besar, yang perbuatannya dijuluki dengan dosa besar karena diancam dengan laisa minna, laisa minar rasul, tidak termasuk golongan Rasul dan seterusnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW berpesan, terus berpesan, bukan sekali, bukan dua kali. Kalimat yang selalu diucapkan dan sering diucapkan, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Atas kalian untuk tetap bersama jamaah dan jangan kalian berpecah belah. Hendaklah kalian tetap bersatu di bawah satu penguasa dan jangan bercerai-berai. Mereka muslimin, kita muslimin, penguasa muslim, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Karena syaitan bersama orang yang sendirian. Kalau dia berdua, setan lebih jauh. Bagaimana kalau ber-200? Bagaimana kalau ber-200 juta? Lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan juga Tirmidzi dan juga dinukil oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Satu diperintah, satu diperingatkan. Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian untuk tetap sabar bersama jamaah. Ini perintah. Wa iyyakum wal furqah, hati-hati kalian dari furqah, dari perpecahan. Artinya ini takkid, penegasan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Karena perintah untuk berjamaah otomatis melarang untuk berpecah. Melarang untuk berpecah otomatis maknanya peganglah jamaah. Tetapi Nabi menyebutkan dua-duanya. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Atas kalian untuk bersama jamaah dan hendaklah hati-hati dari yang namanya al-furqah. Fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Karena syaitan bersama orang yang sendirian dan syaitan dari orang yang berdua lebih jauh. Masih ada kelanjutan hadis ini. Rasulullah SAW menyatakan wa man arada bahbuhatal jannah fa alaihi bil jamaah. Siapa yang menginginkan tengah-tengahnya surga, yang paling indahnya, yang paling bagusnya, yang paling tingginya, fa'alaikum bil jamaah, fa'alaihi bil jamaah, hendaklah dia tetap bersama jamaah. Ditawarkan dengan bahbuhatal jannah. Yang tadi ancaman, sekarang tawaran dari Nabi SAW. Siapa yang menginginkan bahbuhatal jannah, fa'alaihi bil jamaah. Maka ini bukan perkara kecil, perkara aslun min usuli ahli sunnah. Prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah hendaklah kita tetap bersama jamaah, jangan berpecah belah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia, di darul ibtila. Darul ibtila maknanya adalah tempat ujian, tempat fitnah, tempat bencana. Yang artinya kita akan menghadapi fitnah demi fitnah. Kita akan menghadapi situasi kondisi yang berbeda-beda. Kita akan menyaksikan sekian syubhat dan kita akan mendengarkan sekian banyak zukhrufal qawli ghurura, rangkaian kata-kata yang menipu. Maka usikum wa nafsi bitaqwallah wal istiqamah 'alal jamaah. Maka saya berpesan kepada hadirin semuanya dan saya termasuk di dalamnya untuk takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan istiqamalah di atas al-jamaah walaupun badai menerjang, walaupun gelombang besar menghempas, walaupun apapun yang kita hadapi, situasi sebesar apapun, kita tetap istiqamah di atas al-jamaah. Jangan karena banyak manusia yang terfitnah kita ikut terfitnah. Jangan karena mayoritas atau seluruh manusia ke kanan, kamu ikut ke kanan. Kalau mereka ke kiri, kamu ikut ke kiri. Ingat ucapan tadi, wa in tuti' aktsaru man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Biarkan fitnah demi fitnah lewat. Biarkan syubhat demi syubhat lewat. Biarkan berbagai macam ucapan-ucapan, bisikan-bisikan syaitan yang merupakan zukhrufal qawli ghurura lewat. Jangan digubris. Ini sudah cukup kita yakini karena dalilnya bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 10, bukan 20. Bicara tentang kesabaran bersama jamaah dan penguasanya, jamaah kaum muslimin dan pimpinannya, itu sudah terlalu banyak. Hadis sudah 20 lebih yang sahih, belum yang di bawahnya yang hasan dan seterusnya. Ditambah dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah kita bacakan sebagiannya, yang ternyata makna hendaklah kalian tetap bersama jamaah, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, adalah penguasa kaum muslimin dan penguasanya. Alaikum bit-ta'ati wal jamaah fa innaha hablullahil matin, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hendaklah kalian untuk tetap sabar, untuk taat pada penguasa, dan al-jamaah, bersama jamaah, kebersamaan, jangan berpecah belah. Fa inna hablullahil matin. Ingat terakhir ini kalimatnya dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Fa inna hablullah al-matin, karena itu tali Allah al-matin, alladzi amara Allahu bih, yang Allah perintahkan. Di mana Allah perintahkan? Di ayat yang kalian hafal dan kita semua hafal. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Lawan dari bercerai-berai, lawan dari tafarruq adalah berpegang dengan tali Allah. Ternyata makna tali Allah di samping maknanya agama Islam itu sendiri, hendaklah kita pegang kuat-kuat, jangan melepaskannya. Juga bermakna seperti apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ta'ah wal jamaah, tetaplah bersama jamaah dan tetaplah taat pada apa yang baik pada penguasa kalian. Bighaddin nazar, dengan tanpa melihat siapa orangnya, selama dia penguasa, selama dia muslim, maka sami'na wa ata'na fil khair, sami'na wa ata'na fil ma'ruf. Rasulullah SAW di dalam wasiatnya mewasiatkan wasiat yang sangat penting ketika mereka meminta, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah ausina, berikan wasiat kepada kami. Qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Kata Nabi, pesan wasiat atas kalian untuk bertakwa kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah dengar taat pada penguasa kalian
Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memimpin adalah turunan budak dari Habasyah. Ini gambaran yang paling bawah dari penguasa. Bahkan dalam riwayat dikatakan mujadda'ul atraf, terpotong tangannya, terpotong kakinya. Bahkan diriwayatkan dengan kalimat mujadda', artinya terpotong hidungnya. Bahkan diriwayatkan ka'anna ra'sahu zabibah, kepalanya seperti kismis. Artinya dari bentuknya cacat, dari kulitnya hitam, yang dianggap waktu itu kulit hitam itu yang rendah, turunan budak. Kemudian masih dikatakan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gambaran lain, yaitu yakunu umara talinu juluduhum, akan muncul nanti penguasa yang engkau akan berdiri bulu kuduknya karena kejamnya. La tatma'inu dikatakan yakunu umara tasma'izzu minhumul qulub, hati gemetar, bulu kuduk berdiri, taksya'irru minhumul julud. Wa yakunu umara talinu lahumul julud, ada umara yang kulit kita mulus, tidak dipukul, tidak dicambuk. Wala tatma'innul qulub, hati tidak tenang. Rasul gambarkan yang paling bawah dan yang paling atas, yang paling bengis dan yang paling lembut. Masing-masing ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Yang pertama, talinu juluduhum, kulit kita lembut, tidak dipukul, tidak dicambuk, tidak ditangkap, Masya Allah. Tetapi la tatma'innul qulub, hati tidak tentram. Mengapa? Kalau penguasanya lemah, penjahatnya berani, maka hati tidak tenang. Banyak kejadian ini, kejadian itu ulang, penguasanya lembek. Kemudian akan datang sebaliknya, kata Nabi, penguasa yang bengis, kejam. Catatan kecilnya, penjahat pasti takut. Berarti negeri aman, gak akan ada yang berani mengganggu, mengacau dan sebagainya karena kejam. Tetapi setiap hari kita ketakutan, bulu kuduk berdiri. Sahabat berkata, ya Rasulullah, afalna bituhum bisayf, tidakkah kita lawan saja dengan pedang-pedang kami? Maka Rasulullah SAW menyatakan, la ma qamu fikumus salah, jangan selama mereka masih salat. Jangan selama mereka masih salat, maknanya masih ada ciri-ciri keislaman, masih ada rukun dari rukun-rukun Islam, yaitu salat. Jangan diperangi. Kalau engkau memerangi mereka, pembelanya juga muslimin, orang-orang yang salat. Yang kalau kalian melawan dengan senjata, maka terjadilah perang antara orang yang salat dengan orang yang salat. Siapa yang rugi? Orang yang salat. Siapa yang hancur negerinya? Kaum muslimin. Siapa yang dirugikan? Kaum muslimin. Siapa yang kekuatannya hancur? Kaum muslimin. Dan siapa yang senang? Orang-orang kafir. Maka jangan heran kalau orang-orang kafir sering membantu pemberontak muslim. Kok aneh ya? Orang kafir membantu pemberontak yang ingin menegirikan negara Islam, memberikan senjata, memberikan bantuan senjata ini, senjata itu. Karena mereka senang kalau terjadi peperangan muslimin melawan muslim. Maka usikum wa nafsiya bitaqwallah was-sabr 'alal jamaah. Maka saya ulangi kembali wasiat khatib agar bertakwa pada Allah, dan kemudian sabarlah di atas jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan di atas tauhid was sunnah, di atas manhaj ahlus sunnati wal jamaah, di atas prinsip-prinsip para salafus saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan seluruh kaum muslimin di atas tauhid, di atas sunnah, di atas agama Islam ini, di atas bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.